dibawa saudara-saudara oleh ini orang Yahudi. Ketika dia sampai, dia kasih ke Amr bin As. Wahai Amr bin As, wahai gubernur, ini ada amanat dari Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Amr bin As lihat, kaget dia, gemetaran, menggigil, ketakutan. Kata Yahudi, ya gubernur, aku tidak pernah melihat kamu ketakutan seperti ini. Kata Amr bin As, iya, ini adalah isyarat, ini adalah teguran dari Khalifah Umar bin Khattab. Tulang ini artinya aku nanti akan menjadi bangkai, nantinya aku akan menjadi tulang. Maka hendaklah aku berbuat adil seperti huruf alif yang digaris, tajam di atas, tajam di bawah. Jadi hukum harus ditegakkan, tajam di atas, tajam di bawah. Gak boleh hukum itu tajam di bawah terus tumpul di atas, tidak boleh. Sekalipun dia kamu orang Yahudi, maka aku harus memberikan haknya kamu. Tetap aku harus berbuat adil. Kalau aku tidak adil, kalau aku tidak menegakkan hukum, maka aku akan ditebas leherku bagaikan harokat kasroh itu. Ditebas aku punya leher oleh Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya Amr bin As bilang, bongkar lagi di masjid. Udah dibikin masjid, disuruh bongkar lagi. Karena ini tanahnya punya itu orang Yahudi. Akhirnya ini orang Yahudi melihat begitu tolerannya Islam, begitu rahmat tolerannya Islam. Kata orang Yahudi, mulai sekarang aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya tanya sama kamu, Islam rahmat lil alamin atau tidak? Rahmat lil alamin apa tidak? Ya. Toleran apa tidak? Toleran. Islam toleran, saudara-saudara. Cuma ini orang-orang goblok ini orang-orang yang suka ngomong begitu itu goblok itu. 1 tahun gak berak itu. Kotorannya pindah ke otak, saudara-saudara. Padahal profesor, padahal doktor, banyak pintarnya urusan dunia, tapi goblok, saudara-saudara. Mereka orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam dan Indonesia tidak akan pernah bisa dipisah. Bagi orang yang cinta kepada Islam, wajib bagi dia untuk mencintai Indonesia. Bela Islam bukan berarti anti kepada Republik Indonesia. Bela Al-Quran bukan berarti anti Pancasila. Bela ulama bukan berarti anti Bhinneka Tunggal Ika. Karena Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, merah putih, Indonesia, semua itu lahir daripada Islam, saudara-saudara. Coba kamu lihat, bahkan para pejuang terdahulu banyak dari kalangan para habaib, banyak dari kalangan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Imam Bonjol bin Syahab, Raden apa namanya itu di Jakarta, Raden Saleh bin Yahya, Sultan Pontianak Al-Gadri, Sultan Hamid yang bikin lambang Garuda, Sultan Hamid Al-Gadri, saudara-saudara. Habib, terus bagaimana congor kalian bilang Habib Rizik itu anti Pancasila? Padahal yang bikin Garuda itu seorang habaib, yang bikin lambang Garuda dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Terus kamu mau bilang, oh habaib ulama itu anti sama merah putih. Bagaimana mungkin kamu punya congor bilang habaib anti merah putih, sedangkan yang menyelamatkan merah putih adalah dzurriyyah Nabi Muhammad dari Semarang, namanya kalau tidak salah Al-Habib Hussein Al-Mutahhar, saudara-saudara. Beliau selamatkan merah putih. Bagaimana mungkin kalian katakan kami para habaib anti kepada merah putih? Oleh karena itu, saya sampaikan pada malam hari yang mulia ini, saya serukan pada malam hari yang mulia ini, wahai Indonesiaku, wahai Indonesiaku, saudara-saudara, Indonesia yang kita cintai, 72 tahun sudah merdeka dari penjajah Inggris, betul? Merdeka dari penjajah Belanda, betul? Merdeka dari penjajah Jepang, betul? 72 tahun Indonesia merdeka dari penjajah. Tetapi demi Allah, sampai sekarang, sampai detik ini, kita belum merdeka dari maksiat, betul? Kita belum merdeka dari aliran sesat, betul? Kita belum merdeka dari narkoba, betul? Kita belum merdeka dari koruptor. Kita belum merdeka dari pengkhianat bangsa. Kita belum merdeka dari benih-benih PKI, betul? Kita belum merdeka dari pelacuran. Kita belum merdeka dari narkoba. Kita belum merdeka dari tempat-tempat maksiat. Kita belum merdeka dari pejabat-pejabat yang zalim.
Kita belum merdeka dari pejabat-pejabat yang menipu rakyat. Kita belum merdeka dari penguasa-penguasa yang semena-mena kepada rakyat. Oleh karena itu, wahai Indonesiaku, wahai tanah airku, wahai tempat tumpah darah dan air mataku, 72 tahun sudah engkau merdeka dari penjajah, maka merdekalah engkau dari maksiat, merdekalah engkau dari bongkarat, merdekalah engkau dari dalalat, merdekalah engkau dari kezaliman, merdekalah engkau dari kemungkaran, merdekalah engkau dari tempat pelacuran, merdekalah engkau dari narkoba, merdekalah engkau dari minuman keras, merdekalah engkau dari para koruptor, merdekalah engkau dari para tikus-tikus kotor, merdekalah engkau dari ulama-ulama su, merdekalah engkau dari pejabat-pejabat yang zalim. Wahai Indonesiaku, wahai Indonesia yang kami cintai, demi Allah, kami bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, khususnya para santri, kami bersumpah demi Allah, wahai Indonesia, selama darah kami masih merah berdarah, selama putih tulang kami, maka selama itu kami akan berdiri berjuang, kami akan bangkit melawan siapapun yang ingin menghancurkanmu, wahai Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahai Indonesiaku, wahai Garudaku yang gagah perkasa, wahai Garudaku, meninggilah engkau di tempat yang tinggi. Tempatmu bukan di bawah, wahai Garuda. Wahai Garuda, terbanglah engkau ke tempat yang tinggi. Wahai Garuda, bebaskanlah dirimu dengan kekuatanmu dari cengkraman-cengkraman naga. Saudara-saudara, tahu naga siapa? Tahu nggak? Siapa? Cina. Siapa? Yang kalau melek kayak merem. Sok-sokan lo berkuasa di Indonesia, mentang-mentang bisa ngebeli polisi, mentang-mentang bisa ngebeli para menteri, mentang-mentang bisa beli akil sirot, mentang-mentang bisa beli para pejabat-pejabat elit-elit negara. Sok-sok berkuasa kamu di Indonesia. Wahai Garuda, engkau bukan milik naga, kamu bukan miliknya Cina. Wahai Garuda, engkau bukan miliknya Banteng. Siapa Banteng? Wahai Garuda, kamu bukan miliknya PDI, bukan miliknya Banteng. Wahai Garuda, kamu bukan miliknya Beringin. Siapa Beringin? Golkar. Wahai Garuda, kamu bukan miliknya Bulan dan Bintang. Apa? Wahai Garuda, kamu bukan miliknya Ka'bah. Tiga. Wahai Garuda, kamu bukan miliknya bumi yang diikat pakai tali. KB. Hei Garuda, kamu bukan milik Garudanya Prabowo. Bukan milik Prabowo kamu. Bukan milik Megawati. Bukan milik Jokowi. Hei Garuda, kamu bukan milik segitiganya SBY Demokrat, bukan. Bukan. Kamu bukan miliknya PKS. Hei Garudaku, kamu bukan milik partai-partai politik, bukan. Wahai Garuda, engkau adalah milik rakyat Indonesia. Bebaslah engkau dari cengkraman-cengkraman penguasa-penguasa tyranni. Meninggilah engkau di tempat yang tinggi. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, berarti cinta kepada negara, cinta kepada bangsa bagian dari iman apa tidak? Man. Bagian dari iman apa tidak? Siap mencintai negara, siap membela bangsa Indonesia, siap berjuang. Sekalipun kamu harus mati, siap. Siap. Sekalipun kamu berdarah, siap. Siap. Sekalipun kamu tercabik-cabik, siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir, saya sampaikan sana hilwa, Id Milad, selamat milad kepada Front Pembela Islam yang ke-19 tahun.
Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, 19 tahun sudah Front Pembela Islam hidup bersama-sama dengan umat Islam dan rakyat Indonesia. 19 tahun sudah Front Pembela Islam menjadi perisai, menjadi benteng umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi kendaraan terbesar bagi umat Islam di Indonesia di dalam perjuangan menumpaskan maksiat, mungkarat, dhalalat dan sayyiat. 19 tahun sudah FPI mengawal para ulama, mengawal para habaib. FPI menjadi benteng yang kokoh umat Islam di Indonesia agar umat Islam terjaga, terhindar dari maksiat, aliran sesat dan lain-lainnya. Saudara-saudara, Front Pembela Islam bukan hanya miliknya Habib Badar Rizik saja, tetapi Front Pembela Islam adalah milik seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Begitupun sebaliknya, Habib Rizik bin Hussein bin Syihab bukan hanya milik FPI saja, tetapi beliau adalah milik seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Maka saya sampaikan, Habib Rizik, Front Pembela Islam, milik umat Islam. Maka saya serukan, siapapun yang menzolimi FPI, maka telah menzolimi umat Islam. Siapapun yang memerangi FPI, memerangi Habib Rizik, berarti telah memerangi umat Islam. Siapapun yang melawan FPI, melawan Habib Rizik, berarti telah melawan umat Islam. Maka saudara-saudara, siapapun yang memerangi FPI, kita umat Islam wajib untuk perangi mereka. Siapapun yang melawan Front Pembela Islam, wajib bagi kita untuk melawan mereka. Saudara-saudara, kita umat Islam tidak akan pernah meninggalkan Front Pembela Islam. Front Pembela Islam akan selalu hidup abadi di dalam hati umat Islam, di dalam hati rakyat Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, 19 tahun FPI berjuang. Ini bukanlah akhir bagi Front Pembela Islam. Ini bukan akhir. 19 tahun itu baru awal, saudara-saudara. Bukan pertengahan, bukan juga akhir. Ini baru awal dari perjuangan. Ke depan tantangan semakin berat, ke depan rintangan semakin berat, ke depan ujian semakin banyak. Oleh karena itu wajib bagi kita umat Islam untuk selalu bersatu dengan Front Pembela Islam, untuk sama-sama berjuang, mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah untuk membela bangsa, membela agama, dan membela negara Indonesia sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang ngomong begini, Bahar, hati-hati Bahar, kamu jangan hina-hina Jokowi Bahar, nanti kamu dibenci sama pejabat Bahar. Bahar, kamu masih muda, sok-sokan kamu Bahar. Kamu masih muda, bukan siapa-siapa, gak punya umat, gak punya masa, cuma punya pondok pesantren kecil, santri cuma 70 orang. Kamu mau pakai tantang-tantang pejabat kamu. Kamu mau tantang-tantang para pemerintah. Kamu mau hina-hina para pejabat sesuka hati kamu. Nanti kamu di penjara Bahar. Bahar, kamu jangan hina-hina Jokowi kamu. Kamu jangan katain Cito Bangsat. Jangan Bahar. Nanti kamu bakal diculik. Kamu dianiaya Bahar. Kamu dipotong-potong, dicabik-cabik. Kamu nanti dibuang ke laut. Nanti kamu dibunuh wahai Bahar. Hei Bahar, jangan hina pejabat. Nanti kamu dibenci. Saudara-saudara, demi Allah, Bahar bin Smith lebih memilih dibenci karena menyampaikan kebenaran daripada dicintai karena menyembunyikan kebenaran. Ya Bahar, hati-hati, nanti kamu di penjara. Saudara-saudara, demi Allah, Bahar bin Smith lebih memilih busuk dalam penjara daripada hidup bebas membiarkan rakyat disolimi oleh pejabat-pejabat tersebut. Bahar, nanti kamu dibunuh.
saudara-saudara, tapi Allah Bahar bin Smith lebih memilih mati dibunuh, koyak-koyak, hancur, binasa daripada hidup, tetapi membiarkan pejabat-pejabat zalim semena-mena kepada rakyat Indonesia yang aku cintai. Oleh karena itu, semua hadirin yang ada di sini siap membela para habaib, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela santri, siap bela Allah, siap bela Islam, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela Garuda, sampai berdarah siap, sampai mati siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Indonesia, hidup bangsa Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup Pancasila, hidup Bhinneka Tunggal Ika, hidup Islam, hidup ulama, hidup habaib, hidup kiai, hidup santri, hidup FPI, hidup FPI, hidup FPI, merdeka, Indonesia merdeka, 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 Allahu Akbar. الله أن نسلك خير الأسئلة خير النجاح خير عيال الرحمن خير الممات وثبتنا وثق المواثيق وعجل إيمانا أنت مولانا فرسول للكافرين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله.